yang apabila minasang menggunakan ini akan sedikit terasa tidak sopan, ya. Apa aja yang pertama? Kita lihat yang pertama apa sih? あなたも言ってしまっているかもしれません。 Oke, minasang, hari ini kita akan mempelajari mengenai video yang ada di dalam channel YouTube Nihongo no Mori, minasang ya. Nah, sebelumnya minasang udah tahu belum channel YouTube Nihongo no Mori itu channel YouTube bagaimana? Belum, Sensei. Ya, jadi channel YouTube Nihongo no Mori itu adalah channel YouTube di mana yang ngajar bahasa Jepang adalah orang Jepang. Jadi berguna juga buat berlatih kaiwa, minasang ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu video yang ada di dalam channel YouTube tersebut. Ya, videonya mengenai apa sih? Kita lihat, minasang ya. Tapi sebelum mulai video, jangan lupa minasang subscribe ininya ya, Nihongo no Mori, dan juga subscribe YouTube channel saya ya. こんな日本語使っていませんかという授業をしたいと思います。 Nah, kata dia, hari ini kita akan belajar mengenai apakah kalian menggunakan bahasa Jepang yang seperti ini, gitu ya. 私は日本語の先生になって2年経ちます。これまでたくさんの学生と日本語で会話をしてきました。その中でたまにね、と思うことがあります。 Nah, jadi dia ini Yuka Sensei namanya, minasang. Yuka Sensei udah mengajar bahasa Jepang selama 2 tahun katanya. Nah, selama 2 tahun itu dia sudah kaiwa dengan bermacam-macam gakusei. Nah, terkadang katanya tamani nih, kata dia. Tamani to omogo to ga arimasu. Terkadang dia berpikir, gitu. Kaget maksudnya. Kaget nih, kok orangnya ngomong kayak gini? Gitu, minasang ya. それは先生と話し方としてちょっと失礼だなと感じることがある場合ですね。 Nah, jadi kalimat yang digunakan siswa-siswanya katanya itu terkadang apabila digunakan terhadap sensei ya, maksudnya terhadap orang yang lebih tinggi jabatannya atau lebih tua ya, itu terasanya seperti tidak sopan, padahal kalimatnya kalimatnya benar ya, tapi terasa tidak sopan ya. Kalimatnya benar, pola kalimatnya benar, menggunakan desmas, tapi terasanya tidak sopan. Bagaimana sih kalimatnya? Kita lanjut ya. 皆さん、私に対してそういう表現を使ってしまうのは全然問題ないんですよ。嫌だなとか失礼なやつだなと私が思うことは絶対にないんですが、 Nah, kata dia, kalau terhadap saya ya, cara bicara seperti ini nggak masalah ya, karena dia mengerti bahwa yang berbicara kan orang asing, minasang ya. Nggak ada, kata dia, kesan nggak sopan, nggak ada. Ya, kita lanjut ya. 皆さんが他の日本人に対してそういう言葉遣いをした場合、例えば日本の会社で日本人の上司と一緒に働いていてそういう表現を使ってしまった場合に、こいつは失礼なやつだと心の中で思われているかもしれません。 Nah, minasang ada yang bisa ngertiin nggak itu? Panjang banget ya. Tapi pakai gimmick muka gitu ya. Jadi apabila minasang menggunakan kalimat yang akan dibahas ini kepada orang lain, orang Jepang yang lain ya, contohnya itu di perusahaan ya, kemungkinan minasang itu dianggap orang ini enggak sopan ya, begitu. Koitsu wa shitsurei na yatsu da na to omowarete iru kamu shirimasen, begitu minasang. Ya, jadi dipikir atau dianggap kita itu orang yang enggak sopan karena akan mengucapkan 5 kalimat ini, makanya harus diperhatikan. Ya, kita lanjut sampai sini, oke ya. そしてその人はあなたに対して「お前失礼だぞ!」と直接言ってくることはないと思います。 Nah, tapi walaupun kita dianggap nggak sopan begitu, orang tersebut nggak akan secara langsung menyebut kita, kamu orang yang nggak sopan. Nggak akan, kata dia gitu, minasang. Jadi dipendam di dalam hati. Ya, orang ini nggak sopan. Ya cukup tahu lah gitu, katanya. Cukup tahu aja lah. Ya. だから今日は私が今まで学生に言われたことのあるちょっと失礼だなと感じた表現5つを紹介していきたいと思います。 Jadi hari ini dia akan membahas mengenai 5 frase ya, 5 ungkapan yang apabila minasang menggunakan ini akan sedikit terasa tidak sopan ya. Apa aja yang pertama? Kita lihat yang pertama. あなたも
言ってしまっているかもしれません。では行きましょう。先生、今暇ですか？今暇ですか？これは絶対 Lebay banget sensei Yuka ini ya. でいただきたい。 Tapi pas sensei lo Pas gak ya? Pas ya. Iya, Apanya gimmick mukanya, mimik mukanya ya, Iya. intonasinya ya. Nah, jadi yang pertama kata dia hima desu ka gitu kan. Hima artinya apa sih minasan? Luang. Waktu luang. Ya, ditanya lagi Waktu kerja, luang. ya lagi di sekolah. Sensei, hima desu ka? Pak, menurut kalian bagaimana ini? Menurut kalian, ayo. Sebelum kita masuk ke penjelasan, menurut kalian kenapa sih kok ini dianggap sedikit nggak sopan? kurang sopan. Kalau lagi kerja Karena sensei lagi kerja Lagi kerja terus? Iya. Tapi nanyain waktu luang. Nah, itu dia. Waktu Itu luang. benar ya. senggang. Nggak mungkin lagi kerja waktu luang, kerja pasti sibuk Ya. kan. Nah itu dia, Nah, betul itu. sekali ya, betul sekali jawaban Minasang, karena nggak mungkin lagi kerja punya waktu luang. Luang. Ya. Kita lihat penjelasan Yuka Sensei ya. 今時間がありますかと聞きたいんですね。 Nah jadi kalau maksudnya bertanya dari hima desu ka, itu bertanya sekarang ada waktu nggak gitu, mungkin kan? Iya. Nah jadi maksudnya jika nggak arimaska, bertanya seperti itu kan? Nah kita lihat bagaimana sih seharusnya kita こ bertanya. の暇という言葉便利ですよね。空いている時間という意味なんですが、今暇ですかがどうして失礼なのかと思うかもしれないんですが、この暇という言葉を相手に使うのが失礼なんですね。暇というのは空いている時間という意味なんですが、何もしていない時間という意味もありますよね。 Nah jadi kenapa hima ini bisa dianggap nggak sopan? Ya, karena hima ini salah satu artinya adalah tidak melakukan apapun. Hima artinya waktunya terbuka, waktunya luang. Ya, maksudnya hima desu ka, sekarang kamu sedang tidak melakukan apapun. Ya, begitu kata Yuka Sensei Minasang ya. 何もしてない、はいやることがない、ダラダラしている、こういう印象もあるので、例えば会社で仕事中に上司に対して「今暇ですか?」って聞いたら「暇なわけねえだろ、仕事めっちゃあるわ、お前に使ってる時間なんかないわ」 Ya, lucu Minasang ya ekspresinya ya. Nah, emang kayak nai daro. Shigoto mecha aru wa. Omae ni sukau jikan, nanti nai wa gitu kata dia kan. Maksudnya ketika di dalam perusahaan, ketika kita berbicara, bertanya terhadap atasan, ya bertanya dengan hima desu ka, ini pasti akan kaget itu atasannya. Kenapa? Karena lagi kerja, nggak mungkin saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya, ada banyak kerjaan saya gitu. Ya, kata Yuka Sensei. Kita lanjut っ ya. て思われると思います。暇なわけないんですよ。会社だったら絶対に仕事があって忙しいですよね。 Nah, だから皆さんが聞くんだったら今お時間よろしいでしょうか。 nah, jadi seperti itu Minasang. Untuk mengganti hima desu ka ini, yang pertama adalah ima ojikan yoroshi desu ka. Ya, atau seperti yang Minasang sering gunakan ima desu ka gitu kan? Begitu kan Minasang kalau gunakan di kelas kan ima desu ka? Nah, itu dia こういう pilihannya. 聞き方がとっても丁寧です。前にお忙しいところすみませんをつけるともっといいです。 Nah, jadi sebelum kalian bertanya ima ojikan yoroshi desu ka, itu ditambahkan lagi lebih bagus apabila ditambahkan o isogashi tokoro sumimasen. Ya, jadi Minasang berbicara dulu o isogashi tokoro sumimasen. Ima jikan yoroshi desu ka atau yoroshi desu ka, begitu Minasang ya. Hai, Sensei. O isogashi tokoro sumimasen. Maksudnya mohon maaf ya. Mohon maaf ketika Anda sedang sibuk, apakah saya bisa, apakah ada waktu sebentar, begitu Minasang ya. Ya, jadi bagaimana tadi pengganti dari hima desu ka Minasang? Ya. Ima. Ojikan yoroshi desu ka? Ojikang yoroshi. Ya. Terus di depannya Ojikan. sebelum menyebut itu lebih baik lagi ditambahkan o isogashi tokoro sumimasen. Ya. O isogashi tokoro sumimasen. Sensei ima ojikan yoroshi desu ka? Gitu ya.
はい、はい先生。お忙しいところすみません。今お時間よろしいでしょうか。こういうふうに聞いたら、相手はもちろん忙しいと思う。忙しいし、時間がないと思うけど、私に少し時間を使っていただけませんか。こういうね、お願いをするにはとってもぴったりな表現になります。お時間よろしいでしょうか。もういい表現なんですが、もう少し仲のいい先輩、Ini jadi penjelasannya sudah mencakup yang tadi saya sebutkan minasang ya. Jadi saya tidak menerjemahkan lagi ya. くらいだったら、先輩すいません、今ちょっといいですか。今ちょっといいですか。これでも OK です。 Nah, jadi kalau kepada senpai yang hubungannya sudah akrab ya, bukan oji kang yoroshi desu ka lagi, tapi senpai ima choto ii desu ka. Ini ingat ya kepada yang sudah akrab ya, jangan kepada buco sato choto ii desu ka gitu ya. Ya, masih kurang tepat, tapi kalau kepada senpai yang sudah akrab, でも今暇ですか。この暇という言葉は使わないようにしてください。 nah itu yang pertama ya. おお、ゆか先生は教えるのが上手ですね。上手ですね。この上手ですねという言葉自体が失礼だと言いたいわけではありません。 Nah, jadi minasan, kenapa sih sensei osieru no ga jozu desu ne? Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa ya kalimat yang bagus seperti ini dianggap jadi nggak sopan minasan? Ayo ada menurut pendapat minasan bagaimana kira-kira? Ada yang tahu minasan? Buat lawan bicara jadi terasa sombong. Bukan. Ya. Mau tahu jawabannya? Mau. Lanjut tonton video saya. 人を褒めることは基本的にはすごくいいことですからね。ただ、言う相手とか場面によってちょっと失礼になる場合があります。 Nah, jadi kata dia, nanti tergantung kondisi dan orang yang mengucapkan jozu desne ini akan menjadi tidak sopan ya. Ini naru baega arimas. Ada kondisi di mana menjadi tidak sopan ya. Yang banyak ini yang berisik tolong mikrofonnya dimatiin aja. Ya. 上手ですねと褒めているということは、その人を評価していますよね。評価している時点で、ちょっと上から見て、ああ、うまいですねと言っているような印象になります。 Nah, jadi kenapa jozu desne ini adalah kalimat untuk memuji ya. Nah, memuji dan menilai seseorang gitu minasan. Apabila kalimat menilai seseorang itu, maka pandangan orang yang menilai itu seolah-olah lebih tinggi daripada orang yang dinilai kan. Nah, itu makanya ya jozu desne ini bisa menjadi tidak sopan apabila kita yang posisinya lebih, ibaratnya kalau dalam pekerjaan lebih junior atau lebih rendah jabatannya, menggunakan seperti ini kepada orang yang jabatannya lebih tinggi, berarti kita menilai orang tersebut. Padahal kita nggak ada hak untuk menilainya kan, gitu ibaratnya. Nggak punya posisi untuk menilai dia, tapi kita menilai orang tersebut, menjadi tidak sopan kalimat ini. これは人とか場面によっても違うんですが、そういう可能性がある言葉だというのを覚えておいてください。 Jadi ada kemungkinan minasan menjadi tidak sopan apabila mengucapkan seperti ini. Makanya harus dihafal dan diingat dan harus berhati-hati minasan ya. Kalau dengan yang senpai yang lebih sopan, lebih sudah akrab ya, berucap seperti ini ya nggak apa-apa mungkin minasan ya. Tapi kalau orang yang tidak, yang nggak akrab atau dengan saco atau dengan apa ya mengucapkan seperti ini nggak bisa. Ih, saco pinter banget gitu ya. Ya. Ih, saco hebat, mahir banget, pinter banget ya. Lanjut ya. Mana ini? 私はたまに、ゆか先生は上手に教えましたというメッセージやコメントをもらうことがあります。その人が言いたいのは、とても分かりやすい授業だったと感謝を言いたいんだと思うんですが、私の授業を評価して良いですね、上手ですね、こういうふうに言うと、それを専門にしている人に言うとちょっ
と失礼になる場合があります。 Nah, jadi kata dia, terkadang muridnya itu ada yang mengirim pesan ke dia, ke Yuka Sensei ini. Sensei, Jozu ni oshiemashita, kata dia. Nah, Jozu yang diucapkan oleh muridnya itu adalah dia paham bahwa yang diucapkan adalah ingin berterima kasih karena Yuka Sensei mengajarkan dengan baik, detail, dan mudah dimengerti. Tapi kosakata yang digunakan Jozu desu ne itu adalah kosakata untuk menilai seseorang. Apa kita ya yang mengucap itu bukan orang yang mempunyai keahlian, tapi orang yang punya keahlian dinilai. Pasti orang yang punya keahlian ini ya terkadang nggak mau juga kan dinilai. Kamu siapa? Ya, bukan apa nggak punya keahlian. Berhak nilai. Bukan senmong ya, ibaratnya senmongka kalau disebutnya. Bukan orang yang punya keahlian menilai saya gitu kan. Ya, kata Yuka Sensei 私は嬉しいから大丈夫ですよ。ただ、例えばね、私が歌を歌って、はゆか先生上手ですね。いいじゃないですか。でも、歌手に対して、歌うプロに対して、歌が上手ですね。と言うと、いや、当たり前だよ。それで仕事してるんだから。それでお金もらってるんだから。 Nah, jadi ilustrasi yang digunakan oleh Yuka Sensei ini, contohnya, misal, ya Minasang sama saya nyanyi bareng-bareng nih kan. Saya bukan pro-nya bernyanyi kan. Wih, Sensei nyanyinya pinter banget. Sugo ya, Jozu ya kan. Ya nggak apa-apa, karena memang saya bukan pro bernyanyi. Tapi kalau ya kita berbicara kepada kasu penyanyi yang memang sudah pro, sudah mencari uang dengan bernyanyi seperti itu, ya kata dia, ya Jozu desu ne. Ya justru bukan Jozu karena memang saya udah pro gitu kan. Udah pro, saya nyari duit dari situ, ya udah pasti harus bernyanyi dengan baik, begitu kan Minasang. ってなりますよね。だから褒めるときに上手ですねというのは相手とか状況によってちょっと注意した方がいい言葉です。褒めるんだったら、わあすごいですねとか、いやーさすがですね。こういう言い方をすれば100点です。 Nah, jadi kalau ketika kita ingin memuji seseorang dengan menggunakan Jozu desu ne, ya tergantung situasi dan kondisinya, ya terkandung sikonnya, tergantung ya. Tergantung situasi dan kondisi, itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tetapi untuk ambil aman ya, ketika Minasang ingin memuji seseorang menggunakan sugoi desu ne, sasuga desu ne. Jadi itu kalimat pujian ya, keren, mantap gitu ya. Luar biasa, hebat. Nah, itu yang paling aman digunakan Minasang, oke? Ini zoomnya udah mau selesai, videonya belum selesai, ya. Baru 5 menit Minasang ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini ada 5, baru 3, baru 2. Baru 2 ya. 上手ですねというのはちょっと注意が必要な言葉だというのを覚えておいてください。先生、パーティーに行きたいですか？ Nah, ini dia Minasang. Party ni ikitai desu ka? Apa sih artinya? Mau pergi ke Kita lihat ya. pesta. 先生、パーティーに行きたいですか？ Nah, dia. Sensei, party ni ikitai desu ka? Ini sebelumnya sudah saya kasih tahu ke Minasang ya. Iya, Sensei. Nah, kalimat ini dulu kita bahas. Sensei, party ni ikitai desu ka? Itu artinya sebenarnya apa sih Minasang? Sensei, apakah ingin pergi ke pesta? Nah, kenapa sih bisa seperti ini kok jadi nggak sopan? Ayo Minasang, menurut Minasang bagaimana? これもよく学生から言われた言葉です。この学生は先生パーティーに行きませんか Nah, dia tuh. と誘ってくれているんですよね。 Jadi sebenarnya tujuannya gakuseinya itu, tujuan siswanya itu adalah ingin mengundang sasote kureru. Ya, patin ikimasenka. Ya, tapi karena penggunaannya salah menggunakan sensei patin ikitai desu ka. Sedangkan ikitai itu bertanya mengenai ingin pergi ke pesta enggak? Sensei mau pergi ke pesta enggak gitu. Maksudnya begitu kan ngajaknya. Ya. Maksudnya begitu Minasang ya. Kita lihat ただ、 lagi. 目上の人に対して何々したいですかとか、何々が欲しいですかというふうに欲望、欲求を直接聞くのは失礼になります。 Nah, jadi ketika bertanya keinginan sesuatu terhadap orang lain ya,
kamu ingin ini, mau begini ya. Jadi itu bertanya, tapi bukan mengajak kan. Begitu. Baik. Jadi kalau langsung bertanya, mau mengajak, mau ikut apa enggak, mau begini. Kalau bertanya dengan seperti ini, shitai desu ka? Atau hoshi desu ka? Nah, itu menjadi enggak sopan. Ada pernah siapa ini satu orang nanya ke saya, Sensei, miruku ga hoshi desu ka? Ingat nggak? Siapa ini? Hai sensei. Ada kan? Hai sensei. Saya masih ingat miruku ga hoshi desu ka? Nah, jadi yang lebih tepat miru Terima kasih sensei. ikaga Ikaga desu ka? ya. はい。誘いたいんだったら、先生、パーティーに参加していただけませんかとかね。私は先生に来てほしいと思っている。 Nah, apabila ingin mengundang, ya yang pertama tadi gunakan sensei patini ikimasenka ya, atau patini sanka shite itadakemasenka ya. Itu lebih tepat apabila mengundang. Karena apa? Kita ingin dia datang untuk kita. Ya. Kalau kita mengucap seperti itu, bukan kalau kita mengucapkan sensei patini sanka shite desu ka? Ya, berarti senseinya yang mau datang ke pesta kita, bukan kita yang mengharapkan kedatangan sensei. Begitu minasan. Ya, jadi kalau だからあ mengajak なたを誘っていますという言い方ですね。他にも、先生、コーヒーが飲みたいですか？こういう時も飲みたいですかと聞くんではなくて、コーヒーはいかがですかとか、ジュースはいかがですか？こちらからおすすめしているという表現の方がもっと丁寧です。あと、学生からもらったメッセージで一番笑ってしまったのが、先生、僕に会いたいですか？というメッセージです。そんなこと言われたことないからちょっとドキドキしたんですが、僕に会いたいですかっていうなんて、もうすごいね、かっこいい男の人が俺に会いたいのかいこういう感じなんですよ。 Jadi ini minasan kata si sensei ini dia pernah di SMS sama muridnya yang laki-laki, katanya sensei boku ni aitai desu ka? Maksudnya sensei mau ketemu saya ya gitu. Jadi seolah-olah dia berbicara seperti orang yang kakoi, yang ganteng, keren. Nggak mau. Kamu mau ketemu saya ya gitu. だからそのメッセージをもらった時ちょっと笑ってしまったんですが、彼が言いたかったのは、先生一緒に遊びましょうっていうことですよね。Hai. 誘っているわけです。何々したいですかとか、何々が欲しいですかという、これをそのまま相手に聞くのは少し失礼な表現になると覚えておきましょう。先生に花を買ってあげます。先生に花を買ってあげます。 Nah, sensei ni hana o katte agemasu, te agemasu. Ya. 先生にチョコレートを買ってあげます。これも学生にたくさん言われました。先生に何かプレゼントしたいんだという気持ちが分かってすごく嬉しいんですが、目上の人に対して買ってあげますというのは失礼です。 Nah, jadi apabila minasang berbicara nani te agemasu terhadap orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi, ini adalah kalimat yang tidak sopan, udah jelas ya. Tidak tepat. Jelas, tidak tepat dan tidak sopan. 何々してあげるという表現が失礼になります。 Shite ageru terhadap orang lain itu shitsure. Kenapa sih shitsure ya? Saya sudah pernah jelaskan belum? Kenapa sih dia menjadi shitsure kepada orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi jabatannya? Ya. Belum ya? Belum. Nah, pas banget ini. 何をあげるとかしてあげるというのは、あげる側の人がちょっと上で、もらう人が下になるという印象があります。 Nah, jadi ada kesan bahwa kalau nani ageru, shite ageru, orang yang melakukan agerunya itu, ya, yang melakukan kegiatannya itu berada di level yang lebih tinggi kepada, dan yang moraunya, yang menerimanya itu ada di level yang lebih rendah. から生徒が上で先生がちょっと下になって買ってあげる、こういうイメージになるんですね。 Jadi ada image seperti itu. Jadi gakuse yang ngasih, ya yang shite ageru, senseinya ada di bawah, shite moraunya. Jadi image-nya gakusenya lebih tinggi gitu. だから少し失礼になります。これを言うんだったら、先生に花をプレゼントします。先生にチョコレートをプレゼントします。これで十分です。
差し上げるという言葉もありますね。あげるの謙譲語なんですが、ここまで言わなくてもいいです。 Nah, jadi apabila pengen mengucapkan sensei ni presento kate agemas, lebih tepatnya itu presento shimasu. Minasang ya. Baik. Jadi lebih baik menggunakan presento shimasu. Ada lagi ya bentuk kalimat merendah dari site agemas itu tasi agemas ya. Agemas bentuk merendahnya ya ada, nanti kita pelajari di bab 50. Bentuk merendahnya adalah sasi agemas ya. Ini luar biasa sopan, tetapi sampai seperti itu ya nggak usah diucapkan kata Yuka Sensei こ ya. れもすごく丁寧なんですが、先生と学生の間だったら先生に花をプレゼントします。こういう言い方で十分だと思います。 Ya, apabila hubungan antara guru dengan murid ya lebih cukup dengan nani shimas, presento shimas saja sudah cukup ya, nggak perlu sampai mengucapkan yang tadi sasi agemas karena itu bahasa yang kaku minasang ya. なんかまあ日本に来て1年くらい経つので、まあなんか、大体日本語はまあわかります。 Nah, kalau ini ma, nangka atau eto gitu minasang ya. Nah, kita lihat pembahasannya. なんかとかまあとかとか、こういうふうに会話の間を埋める言葉、フィラーと言うんですが、これは会話を自然にするために使うのはすごくいいです。 Nah, jadi nangka ma enggak lagi. Eto gitu ya. Ini disebutnya filler ya, vira kata dia minasang. Jadi untuk menaturalkan ya, membuat kaiwannya atau percakapannya itu menjadi natural ya, menjadi alami, menjadi lebih mudah didengar, lebih enak didengar ya. Ini penggunaannya itu luar biasa bagus minasang ya. Bagus. ただ使いすぎに注意してくださいと言いたいです。 Nah, tetapi harus berhati-hati terhadap penggunaan yang berlebihan. これは日本語学習者だけではなくて日本人にも言えることです。これを使いすぎるとちょっと慣れ慣れしいというか失礼ではないんだけどちょっと嫌だなという印象を持たれる場合があります。 Jadi apabila mengucapkan kalimat ini ya, kosakata ini terlalu banyak ya, menjadi shitsurei itu artinya nggak sopan minasang ya. Menjadi shitsurei sih enggak ya, shitsurei sih enggak minasang. Tapi kayak katanya ada kesan iya dana apa ya, iya dana itu artinya nggak enak didengarnya gitu minasang. Jadi nggak enak didengar kalau terlalu banyak menggunakan. 慣れ慣れしいというのは話しやすいんだけどちょっと嫌だなという印象ですね。 Toto iya dana. Iya dana. Jadi nanti kalian minasang akan sering mendengar iya dana kalau ada orang sendiri ngomong iya dana. Maksudnya iya dana itu nggak mau, nggak enak didengar, saya nggak suka begitu. Iya. Jadi kirai, tahu kan minasang kirai? Kirai itu kanjinya dibaca juga iya, guys. Iya. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia kan hai, bahasa Indonesia adalah iya, ya. Kalau bahasa Jepang nggak boleh karena iya artinya kirai atau nggak mau ya. これは会話がすごく上手な学生がよく使っていて使いすぎてしまってもう癖になってしまっている人がたまにいます。こういう言葉は使えば使うほどいいわけではなくて少し入れるからいいんですよね。使いすぎに注意してください。 Nah, jadi kosakata ini minasang itu boleh digunakan. Ya, tetapi harus berhati-hati terhadap penggunaan yang berlebihan. Baik, minasang sudah selesai pembahasan kita. Ya, mengenai 5 kalimat ya atau 5 ekspresi yang harus dihindari yang ketika minasang ucapkan ini akan menjadi sedikit tidak sopan ya. Oke, sekian minasang ya. Sekian kali ini. Arigatou gozaimasu. Hai sensei, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut setengah 2 minasang ya. Setelah sholat Jumat ya. Saya harus zoom dengan senpai dulu ya. Hai, arigatou gozaimasu ya.